Jika bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Selamat menonton. Katanya di bulan Ramadan itu setan dikerangkeng atau dipenjara. Itu penjelasannya bagaimana, Ustaz? Toh buktinya meskipun di penjara masih banyak perilaku-perilaku kita mungkin ya tidak betul, mungkin seperti itu, Ustaz. Oke. Ini merupakan memang informasi ini dari hadis ya. Hadisnya sahih ya, ada dalam Kutubus Sittah, bahkan dalam Sahih Bukhari itu ada. Hadisnya itu secara umum adalah idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa sufidat maradatus syayatin. Nah, itu kata Nabi dalam hadisnya. Hadis ini kalau kita pahami secara tekstual ya, itu ya ketika datang Ramadan maka dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan dikerangkeng atau dibelenggu setan-setan. Ini kalau kita pahami secara tekstual ya, bisa jadi benar tapi kita nggak melihat. Nah, misalnya karena apa? Karena surga kita tidak melihat, neraka tidak melihat, setan kalau yang dari jin kita juga tidak melihat. Nah, masalahnya setan itu juga ada yang dari manusia ya, sebagaimana dalam Quran wa kadzalika ja'alnakum syayatinal insi wal jinni itu ya. Nah, ada setan yang dari kalangan manusia juga dari kalangan jin. Pada faktanya apakah ada ya? Di kalangan manusia itu orang-orang yang dikerangkeng ya, kan nggak ada ya. Kemudian kita memahami pengkerangkengan atau pembelengguan setan itu juga sulit karena setan itu adalah makhluk non material ya, kalau jin tadi. Sedangkan belenggu atau rantai itu adalah dalam pemahaman kita adalah sesuatu yang material. Apakah sama dengan belenggu atau rantai sebagaimana yang kita pahami atau tidak? Itu mungkin menyulitkan kita. Nah, karenanya oleh para ulama hadis ini itu dipahami secara majazi, dengan majaz ya, bukan hakiki. Karena kalau hakiki kita kesulitan untuk memahaminya. Nah, maka pemahaman majazinya itu apa? Pemahaman majazinya adalah maksud dari dibukanya surga kemudian ditutup neraka, dibelenggu setan, itu maksudnya adalah rahmat. Bahwa di bulan Ramadan ini Allah itu menebar rahmat bagi umatnya, bagi makhluknya, bagi hambanya ya. Kita diberi banyak kerahmatan Allah. Berupa apa ya? Banyak, nanti pelipat gandaan pahala misalnya, adanya Lailatul Qadar, kemudian doa yang dikabulkan tadi itu bentuk rahmat ya. Itu maksud daripada hadis tadi secara majazi ya. Kemudian bagaimana dengan setan? Ya, ini satu kesatuan sebenarnya pemahamannya. Nah, tapi kan masih ada nyatanya orang-orang yang mencuri, orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Nah, karenanya oleh para ulama itu dipahami memang tidak dibelenggu seluruh setan, tetapi sebagian saja. Artinya dikurangi ya. Karenanya dalam hadis tadi itu ada kata-kata maradatus syayatin, yaitu setan-setan yang dia berlebihan gitu ya, atau yang durhaka, itu yang dibelenggu. Maka kadarnya yang dikurangi. Tapi secara umum maksud daripada hadis ini, dan ini terdapat dalam riwayat yang lain, misalnya riwayat Ad-Darimi, itu beliau meriwayatkan bukan futihat abwabul jannah tetapi futihat abwabur rahmah ya. Dalam kajian ilmu hadis, hadis satu dengan yang lain itu saling menjelaskan ya. Maka dari sini kemudian dipahami bahwa yang dimaksud adalah bertebarannya rahmat, terbukanya rahmat bagi orang-orang yang berpuasa. Nah, itu maksudnya. Jadi dapat dipahami secara hakiki tetapi sulit untuk kita cerna, dan bisa dipahami secara majazi berupa rahmat tadi. Oke.